Xiaoyao, kamu berani kembali? Memukul Tuan Muda He, kamu cari mati. Ku dengar anjing yang dipukul lebih penurut. Lingyan, ingatanmu kembali. 1, Nona Lingyan, kamu lagi ngitung apa? 2, Kamu diculik, bukan diundang, jangan sok-sokan. 3. Kakekmu sudah mati, kamu juga udah diculik. Aset keluarga Ling yang ratusan miliar dolar itu sebentar lagi akan berpindah tangan. 4, Cewek ini sama sekali nggak anggap kita serius. Ayo kita kasih pelajaran. 5. Gak guna, kenapa baru datang setelah aku hitung sampai 5? Kamu tahu nggak berapa lama aku terjebak di tempat sialan ini? 1 menit 46 detik. Tempat kotor ini, bau busuk ini, setiap detik tambahan di sini bikin aku mual. Dan para pecundang itu berani menghalangi jalanku. Kalau aku, Lingyan, mau pergi ke suatu tempat, seisi dunia lebih baik minggir. Akhirnya pulang ke rumah. Orang-orang yang ngejar aku sama cewek di depanku ini, aku beneran gak tahu mana yang lebih serem. Kamu telat untuk tugas hari ini. Lepas bajumu. Aku punya misofobia. Aku nggak tahan sama barang kotor. Nona Lingyan, demi keselamatanmu, aku sarankan kamu duduk kembali dan kencangkan sabuk pengamanmu. Aku bisa membawamu masuk ke mobil ini, dan aku juga bisa dengan mudah mengeluarkanmu. Aku bilang terakhir kali, lepaskan itu. Aku udah mengintai di sampingnya cuman buat pakai kekuatan keluarga Ling buat kabur dari orang-orang yang ngejar aku dan menyelinap balik ke negara ini. Aku udah tahan selama ini. Aku sama sekali nggak boleh ketahuan. Apa-apaan? Maaf Nona Lingyan, ada yang bayar buat bunuh kamu. Di depan jalan buntu. Kayaknya ada yang nggak mau kamu balik hidup-hidup. Aku nggak boleh mati. Kalau kamu bantu aku selamat, aku bayar kamu berapa aja. Diam. Kami hentikan program ini untuk berita terbaru. Stasiun kami baru aja terima informasi. Lingyan, ahli waris Ling Corporation, kecelakaan mobil waktu balik ke negara ini dan sekarang hilang. Selamat tinggal istriku tercinta. Mulai hari ini, Ling Corporation akan pakai margaku, He. Wanita yang sombong dan dominan ini sekarang tidak berguna bagiku. Membawanya cuma akan memperlambatku. Tolong aku nggak mau mati. Tolong aku nggak mau mati. Kimeng. Kimeng.
Menurut wasiat Tuan Ling, kalau cucu perempuannya Ling yang tewas dalam kecelakaan, semua hartanya akan disumbangkan ke Amal. Maksudmu apa? Aku suami Ling Yan. Sebagai suaminya, harta perkawinan harusnya jadi hak warisku. Maaf, tapi Anda dan Nona Ling Yan menikah di Las Vegas. Tanpa pengesahan kedutaan, itu nggak memenuhi syarat hukum waris. Jadi Ling Yan sudah waspada sama aku. Cewek itu Ling Yan nipu aku. Cariin aku cewek yang mirip Ling Yan, sekarang juga. Cuma dengan nyari orang buat nyamar jadi dia, aku bisa dapat warisan keluarga Ling. Nggak ada yang boleh ambil hakku. Kamu ngapain? Ganti perbanmu. Kamu siapa sih? Kamu nggak kenal aku? Kamu... Kepalaku sakit banget. Aku nggak ingat apa-apa. Aku siapa? Aku... Amnesia? Namamu Xiao Yao. Kamu miskin, kita banyak utang. Xiaoyao? Terus ini tempat mana? Desa terpencil. Kita kesini buat ngumpet dari debt collector. Kamu siapa? Aku Xiao Ye, aku sepupumu. Mulai sekarang semua hal harus dengerin aku. Terus kenapa aku amnesia? Beberapa hari lalu, kepalamu ditendang keledai. Kamu memakaiku apa? Kain kafan yang belum dicuci. Dan selimut ini sangat berat seperti tutup peti mati. Cium sendiri. Selain itu, ada sesuatu di bawah tempat tidur ini. Itu menusuk punggungku. Aku akan mencarinya sendiri. Lihat, satu kacang polong kecil membuat seluruh tubuhku sakit. Bagaimana mungkin aku orang miskin? Kulit orang miskin tidak sehalus ini. Aku pasti seorang putri, putri sejati dan kacang polong. Kurasa kepalamu benar-benar ditendang keledai itu. Aku tidak bicara denganmu. Apa ini? Sandal. Sangat jelek. Aku tidak akan memakainya. Aku ingin sandal kamelia bertatahkan kristal. Pakai atau tidak, aku tidak peduli. Mengerikan. Hei, tunggu. Katakan yang sebenarnya. Apakah aku benar-benar tidak kaya? Mimpi sudah berakhir. Bangun dan bekerja. Mulai sekarang, cucian, masak, bersih-bersih, semuanya tugasmu. Enggak mungkin, mustahil. Gimana mungkin tempat kumuh begini jadi rumahku? Dengan wajah, dengan penampilanku ini, aku persis seperti pewaris kaya. Gimana mungkin aku miskin? Lihat tangan yang lembut dan putih ini. Jelas-jelas belum pernah kerja kasar. Aku nggak mungkin miskin. Mustahil. Orang macam apa yang kau cariin buat aku? Dengan sikap menjilat gitu, kau pikir bisa pura-pura jadi Ling Yan? Aku mau yang sikapnya sombong, menantang, dan angkuh. Ngerti? Pergi sana. Bicaralah. Tuan Mudahe, lokasi kecelakaan mobilnya sudah ditemukan tepat di luar perbatasan. Tidak ditemukan sisa-sisa yang cocok dengan DNA Ling Yan di TKP. Segera kunci semua cabang Ling Corporation di dekat perbatasan. Awasi Nepansu. Jangan biarkan siapapun mendekat. Siap. Atur perjalanan untukku. Aku akan periksa sendiri. Siap.
Lingyan, aku sudah merangkak di kakimu seperti anjing, dan kau perlakukan aku seperti pencuri. Akan kubuat kau bayar setiap penghinaan yang kau timpakan padaku. Apa mataku bermasalah? Tidak ada daging sapi, ayam, udang, kepiting, bahkan telur pun tidak ada. Mana martabatnya semangkuk mie seperti ini? Bahkan pengemis pun tidak mau makan ini. Apa kamu bercanda, Xiaoye? Mau makan ya makan, tidak mau ya sudah. Terlalu hambar, aku tidak bisa memakannya. Kita kesini untuk sembunyi dari penagih hutang, bukan liburan. Kalau tidak suka, ya kelaparan saja. Rasanya biasa saja, aku cuma sangat lapar. Ngapain liatin aku makan sendiri aja? Ada apa? Siapa yang biarin kamu masuk? Keluar. Tunggu. Ada serangga di sana. Serangga? Segede ini. Kamu belum pernah lihat kecoa? Kecoa itu apa? Lantainya kotor. Aku nggak mau jalan tanpa alas kaki. Ini. Udah mati. Kamu taruh sandal yang habis dipakai ngehancurin serangga di kakiku? Aku mau sandal baru. Kenapa tiba-tiba gelap semua? Aku buta? Kamu ngapain? Kalau aku buta, kamu yang tanggung jawab. Ini, jadi kamu juga belum pernah ngalamin pemadaman listrik? Pemadaman listrik itu apa? Pemadaman listrik. Bagaimana caramu? Xiaoye, Ada apa lagi? bisa nggak kamu jaga di dekat pintu? Aku takut gelap. Xiaoye, Ada apa lagi? bisa nggak kamu ambilkan aku baju baru? Bukannya kamu sudah punya baju? Pakai baju yang sama 2 kali, pengemis aja nggak segitunya. Seharusnya aku nggak menyelamatkanmu, si pengacau kecil. Kalau kamu nggak kasih aku baju baru, aku nggak tidur malam ini. Kak, Kenapa kamu belum tidur? tempat ini kotor, bau, dan penuh serangga. Kayak semua hal buruk digabung jadi satu. Pokoknya, aku nggak bisa tidur. Kamu juga kan belum tidur? Lapar, aku akan buatkan kamu sesuatu untuk dimakan. Aku mendingan kelaparan daripada makan mie hambar dan nggak berkelas itu lagi. Baiklah. Kamu tahu pisau kamu ini cocok banget buat motong steak. Yang wagyu kualitas terbaik. Yang marblingnya indah itu. Kamu pernah lihat kan? Dagingnya yang kaya dan juicy, teksturnya yang meleleh di mulut.
Satu gigitan dan sarinya langsung meledak dengan rasa. Lalu, kamu padukan dengan beberapa rempah, sedikit saus. Nah, saat itulah seteguk anggur merah paling pas. Kamu nggak tahu betapa enaknya itu. Tentu saja kamu nggak tahu. Kamu cuma suka mie polos. Kak, jangan pergi. Steak. Barbecue. Xiaoye, Menaruhku di antara dua itu, apa kamu kelaparan sampai mau makan aku? tangan yang lembut dan putih ini kok dipakai buat cuci baju. Tapi kalau nggak dicuci, nanti nggak ada baju yang bisa dipakai. Ayo. Siapa sih yang gangguin gua? Maaf, aku nggak sengaja. Wah, muka baru nih. Kamu mau apa? Aku ingetin ya. Sepupu gue lagi nunggu di rumah. Tingginya segini, lingkar pinggangnya segini. Dia bakal bikin kamu ketakutan. Tukang kayu baru itu, gue jentik aja dia bisa tumbang. Lembut banget. Jangan sentuh aku. Jijik. Tangan kecilmu wangi banget. Baru sentuh muka aja reaksinya udah segini. Nanti kalau gue sentuh seluruh tubuhmu, pasti teriak histeris. Anak kecil jangan ikut campur. Cari mati lo. Bajingan, jijik. Pikir kamu pantas nyentuh aku? Pergi sana. Tunggu aja. Kalau gue kasih tahu kakak bau, kamu mati. Jangan pergi. Kalau berani tetap di sini. Dulu kerja apa? Kamu lumayan jago juga. Tukang kayu. Tukang kayu. Ini zona perbatasan yang liar. Selama kamu tetap di dalam, aku bisa jagain kamu. Dia baik banget sama aku. Apa beneran dia sepupuku? Pergi cuci baju, jangan pulang sebelum selesai. Dasar brengsek. Pasti dia bukan sepupuku. Ini botol terakhir nih, Pansu. Kaki saya sakit. Kaki saya sakit. Kaki saya sakit. Lebih keras. Kamu nggak makan ya? Kaki saya juga pegal. Enak ya? Kamu nggak ngapain? Saya... Xiaoye. Xiaoye,
Bukankah kamu sepupu saya? Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang begitu hina kepada saya? Saya peringatkan kamu. Diam, tenang. Aku nggak tertarik sama cewek kayak kamu. Maksudmu cewek kayak aku gimana? Itu hal yang buruk? Luka di kakimu belum sembuh. Aku cuma mau ngecek kakimu. Sandalnya keras banget, udara kotornya parah, orang jahatnya banyak. Aku kasih tahu, setiap detik lebih lama aku di sini itu penghinaan buat hidupku. Hei kamu. Dingin. Dia ganteng banget, jantungku berdebar-debar. Suasananya aneh, mungkin aku yang aneh. Oke, tidur. Tunggu. Xiaoye pakai tangan yang baru pegang kakiku buat nutup mulutku. Aku pasti buta waktu mikir dia ganteng. Orang macam apa yang tinggal di tempat kayak gini? Aku nggak tahan lagi. Tidur. Besok aku bawa kamu ke suatu tempat. Mana? Tempat yang bakal nyelamatin hidupmu. Tempat yang bakal nyelamatin hidupku? Cuma di sana kita bisa nemuin obat buat nyelamatin kamu. Ayo. Di sana. Kamu akan selalu di belakangku, mengawasiku, melindungiku, kan? Lanjutkan. Dari mana si kampungan ini datang? Gimana dia bisa masuk? Pasti dia petugas kebersihan baru. Ulangi. Hei kamu anak kampung, berhenti di situ. Xiaoye, ada orang mendekatiku. Aku harus gimana? Jangan panik. Anak kampung kayak kamu ngapain berlari-lari di sini? Tempat ini bukan untukmu. Pergi. Kamu tahu cara menampar seseorang? Pukul dia. Tamparan, pukul dia. Dasar kau. Mundur. Ucapkan makian, berlagak sombong. Berani-beraninya kau menghalangi jalanku. Saat aku mau pergi, seluruh dunia memberi jalan. Kenapa rasa familiar dimarahi kayak gini bikin lututku lemas? Aku nggak berani membalas. Apa kamu? Kamu nona muda itu? Syukurlah kamu baik-baik saja. Silakan ikuti aku. Ikuti dia. Silakan nona. Kau... Bajingan, berani-beraninya kau mengunci pintu. Maaf nona, Tuan Muda He akan segera tiba. Lebih baik kau bersikap baik. Hei, buka pintunya. Hei, jangan pergi. Hei, Tuan Muda He, nonanya sudah muncul. Hei, Xiaoye, kau dengar aku? Hei. 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 Aku di sini. Xiaoye, aku dikunci di sebuah ruangan di lantai paling atas. Di sebelah kiri koridor ada kantor presiden. Oke.
Kau di luar kan? Ya. Cepat buka pintunya. Hei. Hei, Xiaoye. Hei, Aku tidak bisa membawamu. kamu bilang apa? Bulan yang terpantul di lumpur hanyalah ilusi. Mulai sekarang, jadilah putri manja yang kamu itu, dan aku akan kembali ke jalanku yang berduri. Kamu dan aku tidak pernah ditakdirkan berada di dunia yang sama. Kamu meninggalkanku? Bukankah kamu sepupuku, Xiaoye? Bagaimana bisa kamu meninggalkanku? Kamu bilang kamu akan selalu di belakangku. Xiaoye. Xiaoye. Keluar, Xiaoye. Kamu bawa aku ke sini hanya untuk meninggalkanku? Xiaoye, kamu bercanda kan? Aku tidak percaya. Xiaoye, buka pintunya. Xiaoye. Xiaoye, kenapa kamu bohong padaku? Kalau aku menangkapmu, kamu mati. Tuan Muda He. Di mana dia? Tuan Muda He. Tangkap dia. Seseorang. Tuan Muda He. Tangkap dia. Tolong. Semua satpam berkumpul di lantai atas. Pintu terbuka. Kucing liar kecilku sangat lincah dan bandel. Dia suka bermain petak umpet denganku. Kena kau kucing liar kecilku. 3, 2, 1. Ada apa? Cek ruang listrik. Dia di mana? Kalian banyak tapi nggak bisa nangkap satu orang. Kalian kenapa sih? Nggak guna, bodoh. Kejar dia pasti belum jauh. Xiaoye, dasar brengsek. Kau...
Mengapa kau tinggalkan aku? Baiklah. Ini obat yang akan menyelamatkanku. Ya, aku memanfaatkanmu sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian mereka agar aku bisa menerobos keamanan dan mengambil Nipansu. Kenapa tidak kau beritahu lebih awal? Dengan kecerdasanmu, kalau ku beritahu sebelumnya, kau pasti tidak bisa melakukannya dengan sempurna seperti ini. Anak kucing yang marah harus berubah menjadi macan tutul. Anak kucing liar suka menyelinap ke tempat sempit. Apa di sini tempatmu bersembunyi? Dia di mana? Berdiri di situ buat apa? Cari dia. Tuan Udahi, ada masalah. Semua Nipansu di lab hilang. Apa? Tadi ada yang masuk ke lab. Catatan akses menunjukkan sidik jari nona muda. Nggak berguna. Kalian semua nggak berguna. Jadi ini semua bagian dari rencanamu. Tapi bagaimana kamu bisa dapat sidik jariku? Dan kenapa mereka memanggilku nona muda? Karena kamu mirip banget sama anak perempuan keluarga Ling. Aku... Masuk akal juga. Biar ku beritahu, waktu aku tampar orang itu, dia bahkan gak berani melawan. Ayo, kita pulang. Pulang. Banyak sekali. Berarti aku bisa hidup lebih lama. Kak, ngapain sendirian di sini? Warnanya, bentuknya, semakin kulihat, semakin terasa mengerikan. Kamu bukan lagi bikin nisan, kan? Lihat dirimu sendiri, semuanya putih, pakai tali. Itu juga nggak terlihat meriah. Kamu tahu apa? Ini namanya fashion. Ya sudah, Kamu pikir aku mau pakai baju kayak gini? Aku nggak punya baju lain, dan kamu nggak mau belikan aku. Xiaoye, tolong belikan aku baju ya. Aku beneran nggak punya baju yang bisa dipakai. baiklah, tidur aja dulu. Beneran? Apa aku pernah bohong sama kamu? Kalau bohong, kamu jadi anjing. Iya. Aku mau tidur dulu, Kak. Selamat malam. Xiaomeng, aku penasaran apa di dunia sana ada pembunuhan. Jaga diri, jangan sampai celaka lagi. Tuan Udahi, apa yang membawa Anda ke kota perbatasan? Semua orang di sekitarku tidak berguna. Aku mengandalkanmu, Abau. Pasang hadiah di desa-desa sekitarnya untuk menemukan wanita ini. Aku ingin dia hidup atau mayatnya. Mengerti. Jangan khawatir. Itu dia, Bang Bao.
Di desa Tahua ada tukang kayu baru. Wanita ini adalah sepupunya. Dia persis seperti di foto dan dia sangat cantik. Bentuk tubuhnya, wajahnya, dan dia jago bertarung. Kepalaku masih berdenging. Kamu yakin ini wanita itu? Pasti, aku masih punya benjolan di kepala tempat dia memukulku. Pergi tangkap dia, ayo pergi. Mobil apa itu? Keren banget. Mobil van. Van, buat angkut roti. Untuk mengangkut orang bodoh sepertimu. Masuk, aku akan membawamu beli baju. Aku yang menyetir. Mari berkompromi, kamu duduk di sana dan kencangkan sabuk pengaman. Kamu harus kencangkan sabuk pengaman. Ini tempatnya? Ya, pergi periksa. Kamu tidak pergi? Bang Bao, kami tidak menemukan mereka. Mereka tidak di rumah, dan kuncinya juga tidak ada. Mereka pasti sudah pergi. Pasti ada yang melihat kemana mereka pergi. Ketuk semua pintu tetangga dan tanya. Ya. Kakak yang ini dan yang ini. Bagaimana menurutmu? Kainnya agak murahan, tapi setidaknya mereka baru. Coba semuanya. Banyak sekali, bukankah kita punya utang? Fakta menarik, mencoba pakaian itu gratis. Mereka menemukan kita sangat cepat. Apakah itu dia? Mereka bagai langit dan bumi. Phoenix melawan ayam kampung. Ada banyak wanita cantik di toko ini. Ayo masuk dan lihat. Jangan bersuara, debitur kita ada di luar. Cek ruang ganti. Harus bagaimana? Mereka masuk. Jangan takut. Mau main game? Maksudmu? Xiaoye, kamu ngapain? Gimana sih? Masa begini waktunya? Xiaoye, kerjaanmu sebenarnya apa? Sebenarnya pekerjaanmu apa? Aku tukang kayu. Aku memperbaiki furnitur dan sesekali aku juga memperbaiki orang. Kah, cuman utang. Kita nggak perlu berkelahi karena itu. Mungkin kita punya rencana cadangan. Kamu punya rencana cadangan? Tadinya enggak, tapi sekarang punya. Anak muda zaman sekarang memang jago cari kesenangan.
Ayo kita cek tempat lain. Bos, wanita itu belum kita periksa. Kita lagi cari ahli waris kaya, bukan wanita murahan yang main-main di ruang ganti. Pria tadi bukan orang sembarangan. Lihat matanya, dia sudah membunuh banyak orang. Di tempat kayak gini, gali dikit aja langsung ketemu mayat. Kalau aku nggak punya insting kayak kalian orang-orang gagal, aku udah mati ratusan kali. Jantungku berdegup kencang sekali. Pasti karena aku tadi sangat ketakutan. Jangan panik, jangan panik. Xiaoye, menurutmu dia pikir aku berlebihan? Ayo, ambil baju yang kamu pilih. Kita pulang. Xiaomeng, Kak, yang mana yang lebih bagus? Kak? 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 Halo, apakah kamu melihat seorang pria setinggi ini memakai jas panjang hitam? Tidak, Pernah lihat pria bermata besar dan berhidung mancung? Tidak. Dia... Kak, jangan nakut-nakutin aku, Xiaoye. Kamu pergi kemana sih? Xiaoye kabur. Dia bawa aku ke sini cuman buat ninggalin aku. Aku harus pergi kemana? Siapa namaku? Apa aku nggak punya keluarga atau teman? Itu nggak mungkin. Tolong, ada yang bisa kasih tahu namaku? Kak, udah deh, jangan bercanda. Aku nurut apa kata kamu, oke, Kak? Kak, aku nggak akan pernah. Kak. Kayaknya aku baru aja lihat dia. pasti dia ada di sekitar sini. Kok bisa hilang? Siluet itu dia. Kak. Aku kira aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Apa kamu begitu takut tidak akan bertemu denganku lagi? Mulai sekarang aku akan mendengarkanmu. Tolong jangan tinggalkan aku lagi, ya. Putri kecil yang sombong itu berubah jadi kelinci kecil yang gemetaran. Baik. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Kalau begitu tunggu sebentar. Ini baju-bajuku yang hilang. Kamu menemukannya untukku. Apa ini? Hadiah untukmu. Benarkah? Cantik sekali. Terima kasih, terima kasih. Duduk yang manis. Baik. Bang, kamu lagi mandi. Pas
banget waktunya. Coba deh mandi bir. Bisa redakan stres, buka pori-pori, rileksin otot. Aku udah siapin buat kamu. Hari ini kamu capek banget ya. Oh ya, aku beliin kamu baju tidur baru. Bisa kamu pakai habis mandi. Buat aku? Iya dong. Separuh dari yang aku beli hari ini buat kamu. Aku bisa belajar nyuci baju, pel lantai, bersihin apa aja. Kamu bisa suruh aku ngapain aja. Pokoknya, Bang, aku mohon, tolong jangan tinggalin aku. Nggak akan. Jangan khawatir. Oke deh. Kamu rendam dulu bentar, nanti kalau udah siap aku pijitin. Nggak usah. Terus gimana kalau gosok punggung, keringin rambut, bawain buah? Aku bisa ngapain aja, Bang? Nggak usah semuanya. Bang, Santai aja. Bang. Bang, beneran nggak ada yang perlu dibantuin, Bang? Dia beneran ketakutan hari ini. Dia mulai bergantung sama aku kayak kakak kandung beneran. Tapi kayaknya keadaan mulai mengarah ke hal yang berbahaya. Lagi ngapain? Jangan pikir kamu bisa kabur diam-diam pas aku tidur. Enggak kok. Kalau gitu aku tidur di sebelah kamu. Kita kan cuma berdua, laki-laki dan perempuan. Kamu kan abang aku. Takut apa? Aku enggak. Kau... Lagi-lagi kau mengujiku? Aku janji tidak akan membuat kesalahan lagi kali ini. Kak, aku salah karena dulu tidak mendengarkanmu, tidak mempercayaimu. Maafkan aku. Kau satu-satunya keluarga yang kumiliki. Apa yang akan kulakukan jika kau meninggalkanku? Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku akan menjadi anak yatim. Kak, Baiklah, tidurlah. Kak, kau tidak akan kabur diam-diam kan? Tidak. Aku tidak percaya padamu. Selamat malam, Kak. Aku punya misofobia. Aku tidak tahan dengan hal-hal kotor. Tidak berguna. Xiaomeng. Udah sedekat ini baru sekarang kamu sadar? Xiaoye, kamu jadi lambat. Kamu tidak mati. Kenapa pikiranmu terganggu? Karena wanita di dalam itu. Kamu kemana saja selama ini? Kalau kamu cuma bisa lindungi satu dari kami, dia atau aku, kamu pilih siapa? Maksudmu apa? Jawaban yang salah. Xiaoye, kamu milikku. Dulu, sekarang, nanti, selalu. Siapapun yang coba mendekatimu akan kubunuh. Cuma anak orang kaya yang bodoh. Kamu segitunya khawatir padanya. Itu buatku kesal. Dia di mana? Hatimu cuma boleh diisi olehku. Kamu yang bawa dia. Terus kenapa kalau iya? Kamu mau melawanku demi dia? Aku senang kamu kembali. Dia apa dibandingkan itu?
Jawaban yang benar. Aku tidak suka baju yang dia beli. Ganti, nanti ku bawa kamu menemuinya. Kak. Kak. Kak, izinkan aku memperkenalkan. Ini tunanganku, Hejun. Tunangan? Senang bertemu, sepupu. Kalau kita bantu dia urus Ling Yan dan dapatkan warisan keluarga Ling, kita bisa dapat imbalan 1 miliar. Tuan Muda He tertarik buat kesepakatan? Tidak tertarik, pergi sana. Kamu akan tertarik. Xiao Ye, kode nama Doom, anggota inti dari Squad Thunder, salah satu predator paling berbahaya di dunia. 3 tahun lalu, aku mau simpan 20 juta uang haram untuk diri sendiri. Sudah coba segala cara, tapi aku nggak bisa kalahin dia. Akhirnya aku harus pura-pura mati di depannya. Kalau dia niat banget lindungin Ling Yan, berapapun orang yang kamu kirim, nggak ada yang bisa lawan dia. Hanya aku yang bisa urus dia. Sebut harganya. Aku mau 1 miliar. Setuju. Jangan lupa, kamu masih berhutang nyawa padaku. Untuk ku tahan saja sebentar lagi. Kak. Ngomong, siapa dia? Pacar sepupumu. Jadi aku punya kakak ipar. Kak, kenapa nggak bilang dari dulu? Halo kak, namaku Xiao Yao. Dada besar, pinggang kecil, kaki jenjang. Modal dia lumayan, cuma cantik doang nggak ada gunanya. Sebanyak apapun kamu pamer di depan Xiao Ye, kamu cuma mainan. Hanya aku yang jadi pasangan hidup dan matinya, yang tidak akan pernah dia lupakan. Xiao Ye, gimana kalau kita semua pulang ke kampung bersama-sama untuk pernikahan Xiao Yao dan Tuan Muda He? Boleh. Kak, ikut kita yuk. Oke. Yes. Kamu suka Hejun? Wajahnya aja aku nggak ingat. Gimana bisa suka? Terus kenapa mau dinikahkan sama dia? Soalnya dia kaya. Kaya banget, super kaya. Suka uang, suka baju dan tas. Jadi putri keluarga Ling masih ngidam hidup mewah. Kak, dia setuju bayar utang judi keluarga kita. Kakak nggak perlu kerja keras lagi. Kamu melakukan ini untukku? Tentu saja, kamu satu-satunya keluargaku. Kakak yang paling kusayang, paling berharga. Ini bunga untukmu. Aku aja. Xiao Ye, kalian berdua lagi ngapain? Aku alergi sama bunga liar. Maaf. Alergi teh hijau juga. Wah, banyak sekali serangga kecil terbang. Pergi. Xiao Ye, aku menggertak Nona Lingmu. Kamu tidak marah padaku, kan? Kenapa harus marah? Dia tidak layak. Jawaban yang benar. Rupanya aku khawatir tanpa alasan. Aku hampir mengacaukan 1 miliar itu. Menyeramkan.
Cantik sekali. Ling Yan, apakah kamu mencintaiku? Apakah kamu layak? Lalu apa hakmu menuntut kesetiaanku? Karena aku yang membayarnya. Bahkan anjing keluarga Ling kelaparan, tidak boleh makan dari mangkuk keluarga lain. Xiao Yao, apakah kamu mencintaiku? Tentu saja aku mencintaimu. Lihat itu, dia malu. Aku suka penampilannya sekarang. Lembut, halus, akan sangat seru untuk diajak main. Begitu kita pulang dan menikah, aset keluarga Ling yang bernilai 100 miliar dolar akan jadi milikku. Aku akan ikat dia di ranjang dan mainkan dia sampai hancur. Jangan khawatir, miliarmu aman. Tidak kurang sepeser pun. Tuan Muda He, kalau mau menghancurkannya lakukan sekarang. Tidak perlu tunggu sampai kita pulang. Apa ini? Dia butuh suntikan kan? Pakai ini saja. Jangan dekati dia. Aku mau keluar cari udara segar. Temani aku malam ini. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Xiao Ye Hejun memberiku obat bius. Tolong selamatkan aku. Aku antar kamu kembali ke kamarmu. Aku tahu kamu peduli padaku. Xiao Ye, aku kepanasan. Tolong aku. Berhenti berpura-pura. Denyut nadimu stabil, suhu tubuhmu normal. Sepuluh menit. Obatnya seharusnya sudah bekerja sekarang. Tak pernah kuduga kau, Ling Yan, akan jadi begitu genit suatu hari. Kemari, lebih dekat. Kau menikahiku, tapi tak pernah membiarkanku menyentuhmu. Selalu bersikap tinggi hati dan sombong. Hari ini, akan kubuat kau memohon padaku untuk bermain denganmu sambil berlutut. Aku kehilangan ingatanku bukan otakku. Memberiku obat? Apa yang memberimu keberanian? Berhenti di situ. Nona Ling Yan. Nona Ling Yan, silakan masuk ke mobil. Nona Ling Yan. Tolong aku. Ling Yan, nama itu terdengar sangat familiar. Siapa? Siapa Ling Yan? Kamu berani ke sana. Kita masing-masing lakukan urusan sendiri. Kalau kamu berani ke sana, tidak takut padaku? Tipuan yang sama tidak akan berhasil 2 kali padaku. Saat kamu mendekatiku tadi, aku sudah melucuti senjatamu.
Untuk miliaran itu, untukku tahan sebentar lagi. Aku tidak menyuruhmu menyelamatkannya untuk kebaikanmu sendiri. Identitasmu sekarang adalah saudara laki-lakinya. Kamu tidak bisa membantunya. Antara kamu cari pria lain untuk membantunya dan lihat dia dimanfaatkan orang lain. Atau kamu bantu dia sendiri dan jadi luka batin terbesar dalam hidupnya. Tidak ada penawarnya, tidak ada efek samping yang bertahan lama. Temani dia sampai energinya habis terbakar. Dia akan baik-baik saja saat sudah kelelahan. Ling Yan, kamu di mana? Xiaoye, aku harap kamu bukan saudara laki-lakiku. Aku bukan. Aku tidak percaya. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Seorang teman laki-laki tidak akan menciummu seperti ini. Seorang teman laki-laki tidak akan memelukmu seperti ini. Maaf, seharusnya aku bertindak lebih cepat. Kamu terlalu banyak bicara. Aku ingat semuanya. Aku akhirnya menemukan pria yang benar-benar setia padaku. Kamu tidur dengannya. Aku tahu, kamu selalu ingin balas dendam padanya. Membuat pewaris keluarga Ling yang sombong itu menundukkan kepala. Pasti rasanya menyenangkan. Apa yang kukira sebagai kesetiaan mutlak, ternyata hanya kebohongan lagi. Kamu melindungi Ling Yan karena ingin menggunakan hak istimewa keluarga Ling untuk membantumu kembali ke negara ini. Dengan hukum yang ketat di sini, kamu bisa menghindari orang-orang yang mengejarmu dan hidup normal. Benar kan? Ya. Jawaban yang benar. Ini nih Pansu, pergi selamatkan putri kecilmu. Jangan biarkan dia mati. Kalau tidak, kita tidak dapat sepeser pun.
Tuan Muda He, apakah Anda merasa lebih baik? Cari dia. Aku akan mencabut giginya satu persatu dengan tang. Tuan Muda He, dia sudah di sini. Xiao Yao, kamu berani kembali? Memukul Tuan Muda He, kamu cari mati. Ku dengar anjing yang dipukul lebih penurut. Ling Yan, ingatanmu kembali. Jadi apa gunanya ingatanmu kembali? Ini perbatasan, jauh dari hukum. Apa yang bisa dilakukan wanita sepertimu? Lepaskan Tuan Muda He. Aku lupa memberitahumu. Kami keluarga Ling selalu membalas dendam sejauh apapun kami harus pergi. Nona muda, itu Hejun. Dia yang memaksaku. Ampuni aku, Nona muda. Nona, tolong ampuni aku. Nona, selamatkan nyawaku. Tolong ampuni aku, Nona. Tolong ampuni aku, Nona. Hejun, kau memilih jadi anjing tapi berani mengkhianati majikanmu. Kau tidak merasa hina? Aku memang hina. Dulu saat keluargamu bangkrut, akulah yang menampungmu, anak tersesat. Kalau kau punya harga diri, kau bisa menolak waktu itu. Tapi kau tidak. Kau memilih jadi anjing, lalu berani mengkhianatiku. Aku tidak mengkhianatimu. Aku terus mencarimu. Ambil dan makanlah, maka aku akan menyelamatkan nyawamu. Anjing yang baik. Ling Yan, aku benar-benar mencintaimu. Mencintaiku? Menjijikan. Para penjaga. Kamu perlu suntikanmu. Perhatikan statusmu, kepala keamanan. Ini dia, putri kecil keluarga Ling. Selalu meremehkan semua orang. Semua yang terjadi saat dia amnesia adalah kecelakaan yang lebih ingin dia lupakan. Nona Ling Yan. Kamu perlu suntikanmu. Kesehatan saya tanggung jawab dokter. Kamu hanya bertanggung jawab atas keamanan pribadi saya. Jangan melebihi wewenang. Xiao Ye. Hubungan kerja kita belum berakhir. Kalau mau ikut saya kembali, saya kasih kesempatan. Sebelum saya masuk mobil, kalau kamu bisa menyusul, saya kasih hadiah.
Ini bunga untukmu. Aku alergi sama bunga liar, sama teh hijau juga. Oh, banyak sekali serangga kecil yang terbang. Waktu aku paling butuh kamu, kamu diam saja. Sekarang kamu balik pura-pura setia. Masuk ke mobil. Sudah ku bilang, kalau kamu bisa menyusul, aku akan kasih hadiah. Kalung anjing ini dibuat khusus buat kamu. Hanya aku yang bisa melepasnya. Kalau dilepas paksa, lokasimu akan disiarkan ke seluruh dunia lewat satelit keluarga Ling. Gimana kak, kamu suka? Ancaman nggak mempan sama aku. Coba kamu rayu. Aku mau kamu antar aku ke pernikahanku. Kamu punya waktu 30 menit. Jam 8, temani aku ke pesta. Biarkan aku ikut. Aku suamimu yang sah. Kamu tidak pantas. Kamu pikir dia memilihmu karena suka? Lalu kenapa? Jangan bermimpi. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Dia sakit dan butuh suntikan jangka panjang untuk bertahan. Tapi kalau punya kehidupan seksual yang normal, dia bisa berhenti minum obat. Makanya, Pak Ling yang dulu mendesaknya untuk menikah sebelum meninggal. Dan akulah yang dia pilih. Ngerti? Kamu butuh suntikanmu. Jaga statusmu kepala keamanan. Jadi itu sebabnya dia menolak suntikan. Dasar bodoh tak tahu diri. Beneran kira dia suka sama kamu? Kamu cuman alat buat bantu dia berhenti minum obat. Sebelum ketemu aku, dia lebih milih disuntik daripada sentuh kamu. Menyedihkan. Xiao Ye. Hei. Awasi semua orang yang mereka hubungi. Terutama wanita berambut pendek yang merokok. Kalau ku tangkap, dia akan tahu betapa keluarga Ling kami menyimpan dendam. Selamat datang kembali, Nona Lingyan. Saya sering mendengar Tuan Ling yang sudah sepuh berbicara dengan bangga tentang cucu perempuannya. Dan sekarang saya lihat Anda benar-benar bersinar. Lihat, itu Ling Yan, putri mahkota berharga keluarga Ling, dibesarkan di luar negeri lebih dari 20 tahun, baru saja kembali. Ayo kita cari tahu seperti apa sebenarnya orangnya. Untuk ulang tahunku minggu lalu, ayahku membelikanku seekor macan tutul hitam kecil untuk dipelihara. Macan tutul hitam itu bukan apa-apa. Aku punya harimau bengal dan 2 singa putih di halaman belakang rumahku. Hewan peliharaanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan milikku. Aku punya sepasang paus pembunuh di villa telukku. Bagaimana dengan kamu, Nona Ling? Aku punya anjing liar. Lucu sekali. Itu bisa dianggap hewan peliharaan, semua orang punya pengawal. 10 detik, singkirkan mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Kenapa kamu ragu sebentar? Jangan pukul dia, dia cuma melakukannya untukku. Aku tidak mau orang bodoh yang terlalu baik hati. Kamu keterlaluan. Berlutut. Tetap di sana sampai aku bilang kamu boleh bangun. Kamu ada di urutan teratas daftar dendamku. Handsome, kenapa kamu nurutin Lingyan seperti itu? Dia sangat jahat. Dia bayar kamu berapa? Aku kasih 10 kali lipat. Bekerja untukku. Bersamaku, kamu nggak akan diperlakukan seperti anjing liar lagi. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jauh dari aku. Kok ketat banget sih? Sakit nggak? Biar aku lepasin. Pergi sana. Nggak tahu terima kasih, anjing gila. Pria yang aku mau, malam ini juga aku akan dapatkan dia. Kalau kamu temanku, bantu aku cari cara. Permainan kesenangan itu seperti berburu. Menjadi mangsa Nona Zhao adalah kehormatannya. Kamu siapa? Musuh dari musuhku adalah temanku. Aku sudah pasti temannya Nona Zhao. Aku akan bantu kamu atur permainan untuk merebut prianya. Tapi aku nggak bisa main judi. Aku bisa, dan aku jago sekali. Lingyan, berani taruhan? Kalau kalah, kami dapat bodyguardmu untuk sehari. Kalau aku menang, taruhanmu apa? Aku nggak tertarik dengan taruhan yang nggak adil. Kalau kamu menang, kami bertiga, para putri pewaris, akan jadi anjingmu untuk sehari. Dia itu. Maaf Nona Lingyan, aku menang. Sekop Royal. Mengesankan, Nona Zhao tahu cara bermain. Nona Lingyan, ini pasti pertama kalinya kamu main. Kamu beruntung dapat 2 as. Tidak mungkin, lawannya terlalu kuat. Ketiga putri pewaris ini jelas-jelas mau mengintimidasi Nona Lingyan karena dia baru saja kembali. Sebelum meninggal, almarhum Tuan Ling menyerahkan posisi pimpinan kepada cucu perempuannya. Tapi apakah gadis muda yang lembut ini bisa mempertahankan perusahaan sebesar ini? Itu masih harus dilihat. Menyerah saja, kelinci kecil. Sekop Royal adalah kartu terbaik. Kamu tidak tahu, gadis manis seperti dia mungkin belum pernah melihat hal seperti ini. Dia mungkin bahkan tidak tahu aturan poker. Mungkin kamu sebaiknya main kartu saja. Kamu mungkin bisa menangin koin dari anak-anak SD. Malam ini kau milikku. Apa yang terjadi? Pasti ada kesalahan. Itu tidak mungkin. Sedang mencari asekop? Mencari asekop? Asekop ada di tanganku. Wah, full house. Kemenangan yang luar biasa untuk Nona Lingyan. Tidak mungkin, kau curang. Maaf, keluarga Ling tidak memelihara kelinci. Kami memelihara ular berbisa. Dalam permainan Zero Sum, aku tak pernah kalah. Kau hanya beruntung. Ini bukan soal keberuntungan. Dia jenius matematika yang direkrut Stanford di usia 14 tahun. Menghitung kartu itu mudah baginya. Aku tahu kau akan curang, jadi aku masukkan caramu ke dalam perhitunganku. Semua yang kau lihat adalah yang ingin kau lihat. Kau pakai kartu tanda untuk curang. Aku pakainya untuk memanipulasimu. Kamu paham semua itu? Tidak, tapi terdengar luar biasa. Katanya kita akan menang. Pembohong, ini semua salahmu. Apa kita benar-benar akan jadi anjingnya Lingyan? Dia bukan Nona Zhao. Lalu siapa dia? Aku tidak tahu. Ayo main lagi. Dadu, 1 lemparan untuk putuskan. Aku tidak tahu caranya. Takut Nona Lingyan? Kalau terlalu takut, taruhannya batal. 2 kali menang dari 3 kali main. Karena kau bertaruh soal kepemilikanku, bukankah aku harus ikut serta? Kalian bertaruh tentang kepemilikanku, masa aku nggak boleh ikut? Dia nggak akan biarin aku kalah. Dah, Xiaoye, batangan emasnya jadi milikku. Kamu yang tanggung salahnya. Kita berdua dapat yang kita mau.
Dia berkhianat sama organisasinya sendiri demi aku. Dikejar-kejar sampai ke seluruh dunia. Masa iya dia bakal biarin aku kalah kali ini? Siapa yang dapat dadu lebih tinggi, dia yang dapat dia. Kenapa? Siapa yang dapat dadu lebih rendah, dia yang dapat dia. Setuju. Asyik. Itu dihitung 6 apa 1? Nggak penting. Nona Lingyan, 0. Aku kalah. Dia jatuh cinta sama Lingyan. Yang terkuat dalam pertarungan, yang terpintar dalam kecerdasan. Aku pasti dukung pasangan ini. Target telah meninggalkan balai jamuan. Segera awasi dia. Wanita, kau kira aku akan jadi anjingmu? Mimpi saja. Nona Zhao ya, aku bersumpah hidupmu akan runtuh lebih cepat daripada botol ini menghantam tanah. Dasar jalang. Uang receh yang dimiliki orang tuamu berasal dari remah-remah yang jatuh dari sela jari keluarga Ling kami. Bagiku, kalian semua terlihat seperti gelandangan yang tinggal di bawah jembatan. Sayang sekali bagimu, filler disuntikan ke kulit babi, terlalu banyak cacat, foundation biasa tidak akan menutupinya. Jika ada waktu, cari saja juru rias jenazah dan belajar cara menutupi noda mayat. Besok, saat kalian datang menjadi anjingku di Ling Corporation, jangan membuatku terlalu mual. Selamat datang semuanya di arena milikku. Jika kalian memilih untuk tidak menjadi manusia, inilah akibatnya. Kenapa kau membantuku? Jangan melawan. Aku baru saja memberimu serum kebenaran. Katakan, kenapa kau membantuku? Kalau aku kalah, kau bisa ikut dengannya. Bukannya itu yang kau inginkan? Aku ingin... Kenapa dia tidak bicara? Apa dosisnya terlalu rendah? Besok, begitu surat nikah dengan Ling Yan diverifikasi, kita langsung bertindak. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku ingin mereka mati. Dulu aku suka saat kau memanggilku kakak. Kenapa berhenti setelah kembali? Pergi. Kau gemetar, wajah kecilmu sudah pucat. Mau ku tambahkan warna untukmu? Bagaimana dengan warna pink? Aku benci kau. Membenciku? Itu jawaban yang salah. Putri kecil, kalau mau menari di ladang ranjau, lebih baik siap-siap. Jangan nanti kakimu hancur, baru nyalahin aku yang pasang ranjaunya. Bajingan, pergi. Kalau mau aku terus-terusan jadi gila, teruslah bicara seperti itu. Seru. Ling Yan, aku cinta kamu. Kamu bilang apa?
Lingyan, aku cinta kamu. Kadang aku pengen nembak diri sendiri cuma buat ngingetin, jangan jatuh cinta. Tapi aku nggak bisa. Aku selalu tahu kita dari dunia yang berbeda. Tapi aku benar-benar pengen bareng kamu. Jangan terharu, Lingyan. Yang ada di hatinya adalah orang lain. Kamu hanya bisa menganggapnya sebagai obat. Siapa yang jatuh cinta duluan, dialah yang kalah. Nona Lingyan. Nona Lingyan. Putri saya semalam bertindak gegabah dan menyinggung Nona. Mohon, kasihanilah keluarga Zhao. Minta maaf. Maafkan saya. Berani-beraninya mengincar bodyguard saya, lihatlah di cermin, lihat nilai dirimu. Kamu pikir aku kasih muka? Lepaskan. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Nona Lingyan, ampunilah keluarga Zhao. Aku memohon dengan bersujud. Nona, toko bunga itu punya mawar, Lili. Buat apa bunga liar ini? Aku ada sesuatu buat kamu. Maaf, aku ada urusan. Tunggu aku kembali. Masuk. Wanita yang kuminta kau selidiki, di mana dia sekarang? Di dekat perusahaan. Jangan ikut campur urusan keluarga Ling. Kalau aku tidak ikut campur, aku takut kau jadi lembek. Lagi pula, proyek 100 miliar dolar tidak boleh ada kesalahan. Pergi, minggir. Dalam 3 hari, aku akan transfer 1 miliar ke rekeningmu. 1 miliar? Xiaoye, kau meremehkan nafsuku. Kau habiskan 20 juta dalam 3 tahun. 1 miliar cukup untuk 150 tahun. Bahkan dengan inflasi, itu cukup untuk 100 tahun. Xiaomeng, berhenti. Kau tahu. Sejak kau muncul hidup-hidup di depanku, aku sudah tahu segalanya. Satu-satunya alasan aku tidak berbalik melawanmu adalah karena aku takut kau sakiti Lingyan. Pergi, minggir. Ini peringatan terakhirmu. Selama aku di sini, kau tidak bisa sentuh keluarga Ling. Bagaimana kalau aku menolak pergi? Pertemuan kita berikutnya, kita akan jadi musuh. Sebelum rapat dimulai, ada urusan pribadi yang ingin saya umumkan. Akta nikah saya dengan Hejun sudah diverifikasi oleh kedutaan. Mulai hari ini, kami resmi menikah secara hukum.
Bersiaplah. Urusan pribadi sudah, sekarang kita bicara bisnis. Dalam 6 bulan terakhir, laba bersih grup turun 27%. Pangsa pasar di bisnis inti anjlok 9%. Dan kalian memperlakukan operasi perusahaan seperti ATM pribadi. Sampai sekarang, belum ada satupun solusi untuk menghentikan kebocoran ini. Mulai hari ini, rekening semua departemen akan langsung ke kantor saya. Sebelum hari ini berakhir, saya ingin melihat semua file terenkripsi di komputer kalian. Kalau tidak, kalian semua tahu kakek saya tegas dan ditakuti semua orang. Percaya atau tidak, dialah orang yang paling sabar di seluruh keluarga Ling. Saya sedang rapat. Suara apa itu di luar? Sebaiknya kamu duduk, nona muda tercinta. Aku periksa dulu. Hei Jun, berani-beraninya kau memberontak. Lihat baik-baik, inilah yang kudapat setelah menelan harga diriku. Begitu Ling Yan mati, akulah yang pertama berhak mewarisi. Keluarga Ling sudah hampir jadi milikku. Taat, kau selamat, melawan kau binasa. Hanya itu yang mau kukatakan, siapa yang berkeberatan? Kau mimpi. Kami akan lindungi nona muda dengan nyawa kami. Satu, dua, tiga, empat. Kalian semua bisa duduk, tak perlu buru-buru. Setelah aku urus Ling Yan, giliran kalian. Hei, sedang apa kau? HP-ku jatuh. Bohong, mau minta tolong? Biar ku beritahu, Xiaoye sudah dijebak mantan pacarnya. Takkan ada yang datang menyelamatkanmu. Sayangku, mungkin kamu beruntung, tapi yang paling beruntung itu aku. Kalau saja kamu mati dalam kecelakaan mobil di perbatasan itu, mungkin aku tidak akan bisa mendapatkan uang keluarga Ling. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Pergi, kau kotor. Kau bau binatang yang menjijikan. Bagus katamu. Sikap sombong itu, sikap membangkang itu memang dirimu yang sebenarnya. Kau tidak suka binatang? Sayang sekali, binatang ini akan membalurimu dengan aromanya. Jangan sentuh aku. Sangat mendebarkan. Ini membuatku sangat bersemangat. Ling Yan, aku tahu kamu tidur dengan pengawal itu. Tapi kamu pasti belum pernah mencoba melakukannya di depan banyak orang. Hei Jun, jangan lupa bagaimana kau berlutut dan memohon padaku untuk menerimamu. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Apa kau tidak punya hati nurani terhadap keluarga Ling? Kenapa aku harus punya hati nurani terhadap siapapun? Ling Yan, biar ku katakan padamu, singa tak pernah peduli pada pendapat domba. Lepaskan aku. Lepas. Kau binatang, lepaskan nona muda itu. Aku lawan kau. Buru-buru amat. Saat aku makan dagingku, akan ada sedikit kuah untukmu. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Aku bergerak atau tidak bukan urusanmu lagi. Hei Jun, aku tidak mengerti. Semua orang di sini adalah orang yang cerdik. Tidakkah kamu takut mereka nanti berbalik melawanmu dan menceritakan semua yang terjadi? Apa yang kamu pegang atas mereka? Dia sedang menjebaknya. Ling Yan, apa kamu ingin tahu bagaimana kakekmu meninggal?
Di pesta akhir tahun grup, dia dan dia. Mereka semua bergantian menyuguhkan teh untuk tuan tua. Aku hanya menambahkan sedikit racun ke dalam tehnya, tidak banyak. Tapi jika semuanya digabungkan, itu menjadi dosis mematikan. Mereka semua bersekongkol membunuh tuan tua. Jadi, karena tidak punya pilihan, mereka bergabung dengan pihakku. Mereka ikut memberontak bersamaku. Kalian para pembunuh, kalian yang membunuh tuan tua, aku lawan kalian. Choye, kenapa kamu di sini? Semua yang baru saja kamu katakan telah disiarkan melalui satelit keluarga Ling. Mereka semua bergantian menyajikan teh untuk tuan tua itu. Aku hanya menambahkan sedikit racun. Aku belum kalah, aku akan menang. Aku pasti akan menang. Jadi itu semua rencana Nyonya Muda. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencari tahu kebenaran di balik kematian tuan tua. Akhirnya tuan tua bisa beristirahat dengan tenang. Lepaskan aku. Polisi akan segera tiba. Semua yang kamu katakan akan dijadikan bukti. Kita sudah menikah. Apa kamu mau jadi janda? Biar ku katakan, kalau aku masuk penjara, nama baik keluarga Ling juga akan ternoda. Akta nikah itu palsu. Semuanya hanya untuk memaksamu membongkar identitas aslimu. Tidak. Sudah kuperiksa. Ponselmu diretas. Berapa kali pun kamu periksa akan selalu tertulis terverifikasi. Seperti yang selalu kukatakan, semua yang kamu lihat adalah yang ingin kau lihat. Kenapa? Kenapa aku selalu kalah? Kalian semua sama sekali tidak berguna. Seluruh keluarga Hemu itu tak berguna. Kalau bukan karena aku butuh pengakuanmu atas pembunuhan kakekku, kau kira aku akan membiarkanmu hidup sampai sekarang? Bawa dia pergi. Jangan bunuh. Biarkan dia nyaris mati untuk diurus hukum. Bagus. Bukannya kau bersamanya, kenapa kembali? Aku ingin tetap di sisimu, tidak meninggalkanmu. Karena ada alasan yang membuatku harus kembali. Karena kamu tidak bisa melepas kalung itu, jadi terpaksa kembali. Aku mengambilnya dari jalanan. Kuberikan padamu karena tidak menemukan tempat sampah. Kakek, aku sangat lelah. Jangan takut, aku di sini. Choye, Tidak. Aku tidak bisa jamin bisa selesai dalam 5 menit. aku harus mandi dulu. Aku ikut denganmu. Duduklah. Jangan khawatir, tidak akan lebih dari 5 menit. Dia tidak mencintaimu. Ling Yan, dia hanya menikmati sensasi mengejar. Jangan terpengaruh, jangan teralihkan. 4 kata terburuk dalam kamus orang dewasa, mencari malu.
Sudah lebih dari 5 menit. Apa kau perlu aku masuk? Jangan tertipu oleh perhatiannya. Dia hanya menjalankan tugasnya. Ada apa? Tidak ada apa-apa, piyamaku basah. Ambilkan satu set lagi. Baik. Nona muda, perhatikan baik-baik saat aku mencuri mainanmu. Kak, lampu kamar mandinya rusak. Aku sangat takut. Jangan takut, aku di sini. Aku akan periksa kamar mandinya. Jangan pergi. Tetaplah di sini bersamaku. Baik. Aromamu agak aneh hari ini. Apa kau tidak enak badan? Mungkin itu hormon cinta. Apa katamu? Xiaoye, aku mencintaimu. Katakan, jika ada kesempatan lagi, apakah kau akan memilihku? Ya. Aku akan memilihmu tanpa ragu. Hidupku sebelumnya samar-samar. Sampai aku bertemu denganmu, kau seperti seberkas cahaya yang nekat menerangi dunia gelapku. Aku ingin kau jadi milikku. Itulah sebabnya aku memilihmu lagi dan lagi. Aku akan selalu memilihmu tanpa ragu. Siapa kamu? Kamu bukan dia. Kau tahu ya? Aku tak bisa menipumu, tapi menipu orang luar itu mudah. Kalau aku pura-pura jadi dia, kita bisa mewarisi harta keluarga Ling dengan sah. 100 miliar. Kita? Xiaoye, setelah pergi 3 tahun, aku sadar kaulah yang benar-benar kucintai. Pergi. Di mana Lingyan? Kamu suka dengar kata-kata manis ya? Dengan pura-pura jadi Lingyan, aku bisa bilang banyak hal manis padamu. Tapi dia tak akan pernah bilang, aku cinta kamu. Diam. Aku tanya, di mana Lingyan? Kamu gabung organisasi ini sejak umur 4 tahun. Kamu pernah membunuh bos narkoba dan menculik anggota parlemen. Kenapa sekarang jadi sok cinta? Dulu aku cuma berusaha bertahan hidup. Aku tak punya pilihan. Sekarang aku memilih dia. Aku bisa kasih kamu segalanya. Lingyan bisa kasih kamu apa? Begitu dia bosan main-main denganmu, dia akan nikah sama orang kaya. Aku cuma ingin tetap di sisinya, apapun peranku. Pengawal, kekasih, selingkuhan, aku tak peduli. Segitunya kamu cinta dia? Ya, segitunya aku cinta dia. Xiaoye, Bos sedang dalam perjalanan ke sini. Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau dia tahu? Aku ikut denganmu, lepaskan dia saja. Tusuk dirimu sendiri, dan aku akan membawamu ke dia. Kalau tidak, kamu harus mengucapkan selamat tinggal pada tubuhnya. Putri hidup, Algojo mati. Terlihat adil. Lingyan di mana? Kamu terluka sekarang. Dia gadis manja. Kalian berdua tidak akan bisa mengalahkanku. Aku akan membuat kalian saling melihat mati tepat di depan matamu. Dia di mana? Kamu kan putri kecil keluarga Ling. Kok bisa kamu jago menembak?
Siapa bilang putri nggak boleh pegang senjata? Xiaoye, tolongin aku. Kamu lupa gimana dulu kita bertahan hidup? Xiaoye. Gak apa-apa. Kok kamu tahu aku bisa pakai senjata? Aku pernah lihat sertifikat menembak. Namanya, Lin Xiaoyao. kamu nggak mau cuma jadi pajangan orang kaya atau kupu-kupu yang sayapnya dikunci. Jadi kamu pakai nama Lin Xiaoyao buat hidup yang beda, hidup yang bebas. Makanya waktu aku kehilangan ingatan, kamu kasih nama Xiaoyao. Jadi selama ini kamu sudah tahu. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Xiaoye, ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan. Nggak usah. Ada beberapa hal yang harus aku urus. Xiaoye. 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 Jangan ikut aku, pulang. Jangan ikuti aku, pulanglah. Xiaoye, kamu janji tidak akan meninggalkanku lagi. Orang sepertiku yang penuh dosa tidak punya masa depan. Semua orang bergerak maju, hanya aku yang mundur. Lebih baik aku kembali ke awal, jadi anak umur 4 tahun, dan mati di malam aku diculik. Aku bisa menarikmu maju. Xiaoye, aku bisa. Dengarkan aku, kamu akan menemukan pria yang benar-benar baik. Kamu akan punya keluarga yang bahagia. Kalau kamu, Aku akan selalu mengingatmu. Aku senang kamu pernah mencintaiku. Xiaoye. Xiaoye. Xiaoye, jangan. Jangan. Xiaoye. Xiaoye, jangan. Jangan. Xiaoye. 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 Ikuti pelacak untuk menemukan Xiaoye. Ya, dia tahu terlalu banyak rahasia kita. Dia harus disingkirkan. Ling Yan, jangan lupakan aku. Bertahun-tahun nanti, saat kau duduk di kursi goyang di taman, rambutmu sudah memutih. Mendengar tawa cinta sejatimu dan anak-anakmu di sekelilingmu. Akankah kau ingat pria yang menyelamatkanmu bertahun-tahun lalu, berlumuran darah? Xiaoye. Lupakan aku, teruslah hidup. Xiaoye. Semua orang bergerak maju, hanya aku yang bergerak mundur. Lebih baik aku kembali ke awal, kembali menjadi anak berumur 4 tahun, dan mati di malam aku diculik. Ayah, Ibu,
Iya, Ibu. Jangan takut, ayah di sini. Ibu. Anak keluarga Ling tidak pernah menangis. Kenapa kamu jadi cengeng? Aku penasaran mirip siapa. Ibu tidak sayang aku. Ibumu mungkin agak tegas, tapi dia pasti sayang kita. Sudah, jangan nangis lagi. Biar ibu lihat. Mau dicium? Rapat tiada henti, laporan tiada henti, tanda tangan tiada henti. Aku sudah sangat lelah. Tapi akulah yang mengurus semua dokumennya. Kamu sudah bekerja keras, sayang. Ini ciuman sebagai hadiah. Kamu kangen nggak? Tidak. Tidak. Taruh yang ini di atas. Sudah bagus? Jangan bergerak, diam di tempat. Ayo kita taruh. Sayang, tutup matamu. Hitung sampai 10 dalam hati. Dan ayah akan kembali, oke? Satu, dua. Tangan di atas kepala. Kalau tidak, hari ini akan jadi kesalahan terakhir kalian. Hei putri kecil, kau sudah bangun. Aku baru saja di pantai bersama anak kita. Oke, kami juga merindukanmu. Kau mati. Ayah, aku sudah hitung sampai 10. Boleh buka mata. Sayang, ayo kita hitung sampai 20 kali ini. Oke? Oke. Kamu pasti bisa. 3, 2, 1, mulai.